Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PPKN bab 6, yaitu tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan kita belajar bab ini adalah supaya kita bisa lebih mengerti bagaimana peran daerah maupun peran pahlawan dalam memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kita bisa melanjutkan perjuangan mereka demi negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui proses yang sangat panjang, berasal dari komitmen persatuan dan kesatuan, sehingga bisa merdeka seperti saat ini. Banyak sekali perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan melalui perlawanan daerah yang dipimpin oleh pahlawan-pahlawan di setiap daerah di seluruh wilayah Nusantara. Sebelum kita membahas tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan itu sendiri artinya adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk merdeka. Sejarah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat dengan adanya yang pertama, yaitu tragedi bom Hiroshima dan Nagasaki yang membuat negara Jepang menyerah kepada sekutu, yang pada saat itu negara Jepang sedang menjajah negara Indonesia. Melihat hal tersebut diartikan oleh golongan muda adalah sebuah peluang, sehingga golongan muda mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, adanya penolakan dari golongan tua yang merasa itu adalah hal yang sangat tergesa-gesa, sehingga terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa pengasingan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Setelah itu, terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk lebih lanjut, kalian bisa membaca di buku paket halaman 141 dan buku LKS halaman 40 tentang sejarah perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya peristiwa Rengas Dengklok, pengetikan naskah, penjahitan bendera merah putih. Di situ lengkap. Silakan kalian baca. Proklamasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 terdiri dari dua alinea. Alinea pertama mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah resmi dinyatakan dan diumumkan kepada seluruh dunia. Alinea kedua mengandung makna agar pemindahan kekuasaan pada pemerintahan dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh perhitungan, agar tidak terjadi pertumpahan darah di negara yang baru merdeka. Kemudian di akhir teks proklamasi tertulis Jakarta hari 17 bulan 8 dan tahun 05. Tahun 05 itu adalah tahun singkatan dari tahun Jepang, yaitu tahun 2605. Selanjutnya yaitu makna dari proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, ada aspek hukum, bahwa proklamasi sebagai keputusan politik tertinggi di negara Indonesia. Yang kedua, aspek historis, proklamasi sebagai akhir sejarah penjajahan di negara Indonesia. Yang ketiga, aspek sosiologis,
yaitu Indonesia mulai saat ini sudah menjadi bangsa yang merdeka. Yang keempat, aspek kultural, yaitu proklamasi membangun peradaban yang baru, negara yang baru, yang merdeka. Kemudian aspek politis, yaitu Indonesia sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Yang terakhir adalah aspek spiritual, bahwa proklamasi itu merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah meridhoi semua perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena tadi sudah saya jelaskan, sekarang kalian akan membuat tugas tentang perjuangan di masa sekarang ini. Ya, sekarang kita menghadapi sebuah wabah virus corona. Di situ kalian harus membuat video yang pertanyaannya sudah saya cantumkan di situ. Silakan dibaca dan ketentuannya juga sudah saya berikan pada video yang ada di slide terakhir. Terima kasih, selamat mengerjakan, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.